Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazuda biha li yaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsufu bi sifatil ashkhas. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan inna syaitana yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali dalam kesempatan yang singkat ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan suatu pesan secara spesifik untuk khatib pribadi dan secara umum untuk hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid yang barokah ini senantiasa mendapatkan kedamaian, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lalu apa itu takwa? Secara etimologis kata takwa diambil dari akar kata waqayaqi biqayatan yang bermakna hati-hati, waspada atau menjaga diri dari mara bahaya. Takwa juga setara dengan al-khawfu minal azab atau takut terhadap azab dari Allah yang Maha Agung. Dari akar kata ini kemudian dirumuskan oleh sebagian besar ulama bahwa takwa adalah bi'adai faraidihi wajtinabi ma'asihi, yaitu kemampuan untuk menjaga atau menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dari konsep definisi ini kemudian takwa harus meliputi 3 dimensi atau 3 aspek. Yang pertama adalah aspek keimanan atau akidah. Artinya kita harus berpedoman dengan akidah yang benar agar kita tidak terperosok dan terjerumus dari kesyirikan atau tindakan-tindakan hipokrit. Lalu yang kedua adalah aspek Islam. Artinya kita menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan tuntunan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjalankan itu semua dengan konsisten, maka ada satu buah yaitu ihsan. Kita akan menjalankan atau mendapatkan kebaikan tentu sesuai dengan pedoman akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, misi ketakwaan itu tidak sekedar diwakili oleh anggota tubuh kita saja, tapi lebih dari itu harus diawali dari hati dan pikiran. Berbuat jujur, adil, benar, bijaksana diawali dari pikiran. Lalu dari pikiran itu ditransmisikan melalui bahasa verbal kita atau ucapan. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa menjaga lisan kita untuk berkata positif, berkata baik, jauh dari kebohongan, apalagi fitnah. Sedemikian pentingnya untuk menjaga lisan kita, Allah berfirman, qulu linnasi husnan. Katakanlah kalian kepada umat manusia dengan ucapan yang baik. Lalu ayat di atas diperkuat oleh ayat yang lain di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 53 bahwasanya Allah berfirman wa qul li ibadi, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hi ahsan, hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang terbaik, perkataan yang paling benar.
Inna syaitona yanza'u bainahum. Karena sesungguhnya syaitan selalu akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitona kana lil insani aduwwan mubina. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh yang paling nyata bagi umat manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam dua ayat ini ada dua pesan Allah secara implisit, di mana secara tersirat yang pertama adalah Allah ingin menghendaki kepada hamba-hambanya untuk berkata yang lembut, penuh kearifan, bijaksana, agar komunikasi kita terbangun dengan baik dan ideal. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk tidak berkata dengan kata-kata yang kotor, ucapan-ucapan yang sarkas, kasar, penuh kedustaan, bahkan penuh dengan fitnah. Karena perkataan-perkataan yang penuh kotor dan penuh fitnah ini akan menimbulkan sebuah konflik, baik itu konflik sosial, konflik individual, baik itu konflik yang bersifat horizontal antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, atau konflik vertikal antara masyarakat bawah dengan atasan, antara masyarakat bawah dengan pemerintah, antara bawahan dan atasan. Jadi itulah kemudian Rasulullah menegaskan dalam sabda-sabdanya bahwa beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik. Tolak ukur keimanan diantaranya adalah ucapan. Mereka yang ucapannya baik berarti mengindikasikan bahwa keimanannya memiliki kualitas yang baik. Demikian pula apabila kita tidak mampu untuk berkata yang baik, maka lebih baik diam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita memanage sebuah ucapan agar kita membangun komunikasi yang baik dan indah? Di sini ada satu metode yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, yaitu Marokil Ubudiyah. Beliau menyatakan, yang bagi liman arada ayyamtiko, sebaiknya bagi orang yang ingin berbicara, ayatadabbaru ma yaqulu qabla ayyamtiko. Hendaklah ia pikirkan terlebih dahulu, renungkan matang-matang, pikirkan masak-masak sebelum ia bicara. Fa in dhaharat fihi maslahatun takallam, maka apabila dalam ucapannya itu mengandung maslahat, manfaat, faidah kepada orang lain, maka katakanlah. Wa illa, tapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, akan memicu konflik, akan memicu perselisihan antar sesama, maka kata Imam Nawawi, amsak, lebih baik diam, tahanlah itu semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Resiko berkata buruk tidak sekedar kita terima di dunia, tapi juga akan berdampak atau berekses negatif di akhirat kelak. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perkataan-perkataan buruk. Di antaranya beliau bersabda, ittaqu an-nar, jauhilah api neraka. Walau bisyikki tamratin, sekalipun kita dengan bersedekah sepotong korma. Faman lam yajid, maka apabila ia tidak mampu, bi kalimatin thayyibatin, maka cukuplah dengan kata-kata yang baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk menutup khutbah ini, saya ingin menyampaikan satu pesan dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, laisal mu'minu nibta'an walal la'an. Bukanlah orang-orang yang beriman yang suka mencela, mencaci maki, walata'an, dan mengutuk terhadap sesama, khususnya terhadap umat Islam. Mudah-mudahan sekelumit khutbah yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dipetik hikmahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wasbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaradin wakhtul man khadalal muslimin wa damir a'da'atin wa'ni kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihana wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sairil baldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba'i wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar.